Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua yang sudah siap untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan pada hari ini Minggu tanggal 20 Juni 2021. Di mana minggu ini kita memasuki Minggu Trinitas. Makna Minggu Trinitas. Pada umumnya kalender gerejawi secara ekumenis menempatkan peringatan Minggu Trinitas pada hari Minggu sesudah Hari Raya Pentakosta. Tetapi dengan pertimbangan untuk memberi ruang penghayatan pada karunia Roh Kudus, maka kita merayakan Pentakosta selama sebulan atau 4 hari Minggu, sehingga menggeser peringatan Minggu Trinitas ke hari ini. Selain itu, dalam kalender oikumene, Minggu Trinitas hanya diperingati dalam 1 hari Minggu. Namun, Gereja Toraja memberikan masa hingga 7 minggu untuk menghayati makna Trinitas. Minggu Trinitas yang memberi penekanan pada kemuliaan Allah Tritunggal. Setelah itu, gereja akan merayakan masa Minggu biasa. Dengan demikian, Minggu Trinitas merupakan awal dari masa Minggu biasa. Seluruh perayaan pada masa Minggu Trinitas sampai pada hari Minggu Kristus Raja diresapi oleh misteri dan keagungan Allah Trinitas yang menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Minggu Trinitas yang dirayakan merupakan saat bagi umat untuk terus memaknai penyataan Allah dalam Kristus dan Roh Kudus dan terus bertumbuh dalam hidup baru yang dikaruniakan Sang Bapa melalui Anak dan Roh Kudus. Segala puji syukur kepada Allah Tritunggal yang telah menyatakan dirinya dan kasih-Nya melalui penciptaan, penebusan dan pemeliharaan yang sungguh mulia. Kita berkumpul saat ini untuk bersama-sama merayakan Minggu Trinitas di bawah sorotan tema persaudaraan yang sejati. Mari kita bangkit berdiri dan kita memuliakan Tuhan dari PKJ 19 ayat 1 sampai 3. Mari sembah Allah yang akbar. Allah berkuasa.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai dan memenuhi kamu. Sejahteralah kita semua. Haleluya. Saudara-saudara, kita tunduk di hadapan Allah untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Allah Tritunggal, seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Ya Allah Tritunggal, kasihanilah dan ampunilah dosa kami. Baharuilah kami kembali dengan kuasa Roh Kudus. Sering ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa letih tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan, doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam kemelut. Kala matahari terbenam, ketika datang mempelai, apakah suluku tetap terang menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergemar tinggalkan dunia yang penuh cemar? Atau jiwaku akan menentang menuju surga yang tenang? Lihatlah Tuhan, pergumulanku padamu Tuhan, doa dan pengharapanku. Bapak dan Ibu, Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Amin.
Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Mazmur 133 ayat yang pertama. Nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Mari kita bermazmur kepada Tuhan secara berbalasan dari Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun. dan ke leher jubahnya. Bersama-sama. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Mazmur 133 ayat 1 dan 2. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara tinggal rukun damai bersama dan tetap erat. Itu mengundang selamat dan berkat turun melimpah dan mengalir terus bagaikan minyak yang kudus. Bagaikan minyak yang kudus dan harum yang mengurapi dahi iman Harun dan meresap di jubahnya, bagai embun di gunung yang megah turun ke atas Sion mulia, penuh dengan sejahtera. Saudara-saudara, untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan hari ini, mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Atas perkenan-Mu kami dimungkinkan untuk melewati sepekan kerja. Bahkan hari ini diperkenankan untuk bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Karena itu kami mohon urapan kuasa Roh Kudus menolong setiap kami, membuka hati hidup kami untuk diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang akan membacakan berita firman-Mu hari ini, juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada, yang akan menjadi penyambung lidah Tuhan untuk jemaat-Mu hari ini. Tuhan, urapi hamba-Mu. Biarlah oleh pengurapan Tuhan, setiap kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap membacakan dan menerima kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa.
Amin. Firman Tuhan yang datang kepada kita pada hari ini diambil dari 3 bagian pembacaan. Yang pertama dari kitab pertama Samuel pasal 18 ayat 1 sampai yang kelima. Yang kedua dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 11. Dan yang ketiga dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kita masuk dalam pembacaan pertama 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Demikian. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, lalu baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Pembacaan 2 dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersandung, supaya pelayanannya kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus, dan kasih yang tidak munafik, dalam hal pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh-sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara-saudara, kitab Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 menjadi pembacaan ketiga hari ini. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Demikian bacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagia setiap orang yang mendengarkannya dan mau memeliharanya dalam hidup ini. Kure semangat puang. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita berada pada Minggu Trinitas. Minggu di mana kita boleh menghayati secara khusus tentang karya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lalu tema kita hari ini adalah persaudaraan sejati. Persaudaraan yang sejati, kasanginantongan. Tema ini mau mendorong kita untuk sungguh menghayati dan mengaminkan bahwa kasih persaudaraan itu lebih penting. Kasih persaudaraan itu lebih penting daripada kepentingan diri, daripada harta benda, daripada kedudukan. Mari kita lihat bacaan-bacaan kita hari ini untuk menjadi dasar perenungan kita memaknai tema ini, persaudaraan yang sejati. Pertama kita akan melihat tentang kualitas persaudaraan. Ya. Kualitas persaudaraan. Dalam bacaan Mazmur 133, khususnya di ayat 1, di sana disebutkan, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun." Mazmur ini mengungkapkan kebenaran rohani yang sama dengan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Di mana Tuhan Yesus berdoa agar para muridnya, para pengikutnya ditetapkan dalam kasih, kekudusan, dan persatuan. Yesus tahu bahwa Roh Kudus tidak dapat bekerja di antara mereka jikalau ada perpecahan yang disebabkan oleh dosa dan ambisi pribadi. Tetapi kasih yang sungguh-sungguh dari Allah, kasih yang sungguh-sungguh bagi Allah dan sesama
bersamaan dengan penyucian dalam kebenaran firman Tuhan akan membuat Allah memberkati dan mengurapi umatnya. Dalam Mazmur 133 ayat 1, kualitas persaudaraan yang dinampakkan di sana pertama adalah soal rukun atau kerukunan. Saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Rukun bukan saja tidak bertengkar, tetapi juga bersuka satu dengan yang lain dan saling mengasihi dan mengusahakan secara bersama-sama kesejahteraan dengan saling melayani. Kadang-kadang sebagai cara terbaik untuk menjaga kerukunan, saudara bersaudara itu memilih tinggal secara terpisah. Ya mungkin itu suatu cara. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan sungguh baik dan indah apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dan dengan demikian diam dalam persatuan, bahkan berdiam sebagai satu kesatuan, berdiam sebagai satu hati, satu jiwa, dan satu kepentingan. Itu yang pertama, kualitas yang dinampakkan yaitu kerukunan. Yang kedua adalah terpuji. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Ini penilaian. Sungguh baik, sungguh indah. Kalau kerukunan itu dibuat atau dihidupi seturut dengan kehendak Allah. Itu baik bagi kita, bagi kehormatan dan penghiburan kita. Itu indah dan menyenangkan bagi Allah dan bagi semua orang jika tercipta kerukunan. Itu akan membawa kesenangan yang terus-menerus bagi orang-orang yang hidup rukun atau yang hidup dalam kerukunan itu. Kita dapat membayangkan atau mengutarakan betapa baik dan indahnya hal itu. Kita takjub bahwa ada kebaikan dan keindahan yang begitu besar di antara manusia. Begitu banyak suasana sorga yang damai, tentram itu boleh kita nikmati di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Dan hal itulah yang menyenangkan, yang menarik hati kita, sesuatu yang patut diperjuangkan dan patut dihidupi. Yang berikut adalah diberkati. Orang yang hidup dalam kerukunan, rukun itu dinilai sebagai yang terpuji, tapi tidak saja baik dan indah atau terpuji, tetapi juga bahwa itu menjadi jalan berkat. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ya tentu kita memahami bersama bahwa adalah hak istimewa dari Tuhan untuk memerintahkan berkat kepada manusia yang dikenannya. Dan tentu kita pihak manusia di sini berada pada pihak yang memohon berkat kepada Allah sang pemberi berkat. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, yaitu atas kehidupan orang-orang yang hidup dengan penuh kerukunan, hidup dengan penuh kasih persaudaraan. Dan ingat, berkat yang Allah beri itu bukan sifatnya temporary, tetapi sifatnya selama-lamanya. Berkat yang diperintahkan Allah kepada orang-orang yang diam di dalam kasih adalah kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi ini sangat luar biasa. Karena itu betapa indah kualitas kehidupan persaudaraan yang diperlihatkan oleh Mazmur 133 itu, yang patut juga kita perjuangkan dalam kehidupan ini, hidup dalam kerukunan. Lalu yang berikut bisa juga kita melihat dalam bacaan pertama 1 Samuel 18. Di sana juga kita akan melihat tentang kualitas persaudaraan antara Yonatan dengan Daud. Berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri.
Di sini kita melihat kualitas persaudaraan antara Yonatan dengan Daud. Pertama, jiwa mereka berpadu. Begitu mulai persahabatan antara Yonatan dengan Daud, persahabatan itu mewarnai perjalanan mereka ke depan. Walaupun persahabatan itu dilalui dalam berbagai cerita-cerita yang cukup kejam misalnya, tetapi persahabatan mereka itu berlangsung sampai Yonatan mati. Ada komitmen yang berpadu dalam jiwa mereka. Yang berikut adalah Yonatan memberikan kehormatan yang ada pada dirinya kepada Daud. Ia memberikan baju, pedang, tombak, ikat pinggang, dan seterusnya. Pakaian sedikit banyaknya adalah harga diri dari orang yang memakai pakaian itu. Yonatan sebagai putra raja, putra mahkota, yang sesungguhnya siap melanjutkan tahta kerajaan Saul, tetapi semua itu dikorbankan demi seorang sahabat. Kehormatannya diberikan kepada Daud. Saudara-saudara, dalam persahabatan Yonatan dengan Daud ini yang kita lihat begitu kuat, begitu dalam, ada beberapa hal yang boleh kita ambil hikmahnya. Pertama, bahwa persahabatan adalah hadiah dari Tuhan. Tuhan menciptakan kita secara berbeda, tapi Ia mau kita hidup dalam persaudaraan yang rukun. Karena itu ketika terjadi hubungan yang saling mengasihi berdasarkan iman, itu adalah hadiah dari Tuhan. Jika Daud menikmati itu dari seorang Yonatan, kita pun dalam hidup ini bisa menikmati dari orang-orang yang Tuhan utus secara khusus kepada kita. Karena itu ketika Anda masih memiliki seorang sahabat, bersyukurlah. Yang berikut, persahabatan itu harus dibangun dengan ikatan yang kuat. Persahabatan Yonatan dengan Daud menggambarkan betapa kuatnya persahabatan itu. Ikatan itu terjalin bukan saja sampai Yonatan mati, tapi kemudian masih berlanjut dalam diri Daud, menganggap keluarga Yonatan adalah keluarganya sendiri. Yang berikut, bahwa sahabat itu mengasihi seperti mengasihi diri sendiri. Tercatat bahwa Yonatan itu sangat mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ucapan itu selaras dengan apa yang dilakukan, di mana dia mengikat perjanjian dengan Daud dan memberikan semua hak miliknya kepada Daud. Persahabatan Yonatan dengan Daud adalah teladan hubungan yang sangat menginspirasi. Yang berikut, sahabat itu membantu menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Atau sahabat itu mendorong kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dalam 1 Samuel 23 ayat 16, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Bayangkan ya. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Seorang sahabat adalah dia yang hadir untuk memberikan kita semangat dan kekuatan di dalam Tuhan. Yang berikut adalah sahabat itu seperti saudara. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Nah, persahabatan Yonatan dengan Daud bukanlah tanpa masalah. Hidup Yonatan terancam karena kebaikannya kepada Daud. Itu dalam 1 Samuel 20 ayat 32, juga di ayat 33.
Dialah sahabat yang bahkan lebih dari saudara. Dan kebaikan yang dilakukan Yonatan pada akhirnya mendapatkan balasan dari Tuhan kepada kaumnya, kaum keluarganya, kaum keturunannya, di mana Daud menganggap keturunan Yonatan sebagai anggota keluarganya sendiri. Persahabatan yang lahir dari kasih yang tulus. Dengan kasih inilah seorang sahabat rela berkorban bagi sahabatnya. Karena itu saudara-saudara, hal-hal yang harus ada dalam sebuah persaudaraan adalah kasih sebagai dasarnya, lalu harus ada penghargaan, ada kepercayaan yang dibangun di atas kejujuran, ketulusan, dan keterbukaan, lalu ada kelemah lembutan, juga harus ada kesetiaan. Persaudaraan itu indah dan mulia. Dalam penilaian Tuhan adalah sungguh sangat baik dan indah jika saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi persaudaraan itu indah dan mulia karena membangun kehidupan yang di sorga boleh dinikmati di dunia ini. Kan damai di sorga. Sorga, kedamaian di sorga itu dibawa ke bumi di mana kita hidup. Di dalam kasih persaudaraan yang kita bangun. Karena begitu berharganya persaudaraan itu, maka jangan kotori persaudaraan yang ada dengan kepentingan diri sendiri. Itu yang pertama. Saudara-saudara, hal kedua yang hendak kita renungkan adalah persaudaraan sejati. Persaudaraan sejati adalah kebutuhan utama umat manusia dalam relasinya satu dengan yang lain. Persaudaraan sejati itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa dahsyatnya dan akan mengubahkan wajah dunia manakala manusia itu hidup di dalamnya, hidup di dalam kasih persaudaraan. Kasih dapat menjadi dasar dan landasan bagi kita dalam upaya untuk dapat mewujudkan persaudaraan sejati itu. Nah, dasar dari konsep persaudaraan sejati adalah konsep saudara, ya. Saudara sangat berkaitan dengan pertalian darah antar individu dalam suatu masyarakat. Namun, itu hanya satu aspek atau satu arti sempit dari kata saudara itu. Saudara juga kita pahami secara lebih luas lagi, yaitu sebagai sesama manusia, siapa saja yang ada di sekitar kita, yang karena satu dan lain hal terjalin erat dengan kita. Di tempat tinggal kita, tetangga adalah saudara terdekat. Di tempat kerja masing-masing, rekan kerja adalah saudara-saudara kita dalam membangun kekuatan bersama di tempat kerja mencapai tujuan bersama. Persaudaraan sejati berarti suatu pertalian antar individu yang saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai, dan saling melindungi. Suatu pertalian yang mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang terbaik yang dapat dia lakukan untuk sesamanya tanpa pretensi untuk mencari keuntungan pribadi. Nah, hal inilah yang dikerjakan oleh Allah dalam Yesus Kristus, yang oleh karena kasih-Nya yang besar telah mengutus anak-Nya yang tunggal datang ke dalam dunia, mencari, menemukan, dan memberi hidup yang kekal kepada kita. Bukan saja memberi hidup kekal, tetapi juga menjadikan kita anak-anak-Nya yang dikasihi serta menjadi ahli waris kerajaan sorga. Dalam kasih karunia Allah yang kita terima dari Yesus Kristus, kita dimungkinkan menikmati kehidupan sorgawi di bumi. Sorga tempat Allah bertahta, yang dipenuhi dengan damai sejahtera itu. Damai itulah yang dibawa oleh Yesus dari sorga datang ke dalam dunia, supaya kita yang di dunia yang telah dipenuhi oleh dosa ini juga dapat menikmati kebahagiaan sorgawi. Dalam kasih karunia Allah yang kita terima dari Yesus Kristus inilah, sekali lagi,
Kita dimungkinkan untuk menikmati kehidupan sorgawi di bumi, di persekutuan dalam ikatan persaudaraan sejati. Yesus yang telah memberikan dirinya sebagai saudara bagi semua orang, seperti disebutkan dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Juga dalam Markus 3 ayat 34-35, ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku, laki-laki dialah saudaraku, perempuan dan dialah ibuku. Di dalam Yesus kita disebut sebagai saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kedua 2 Korintus pasal 6, khususnya di ayat 1 ya. Di situ disebutkan tentang kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kasih karunia yang dalam bahasa Yunani karisestai ya, menunjuk kepada belas kasihan sorgawi yang dibawa oleh Yesus Kristus dan diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Jadi dalam konteks ini, siapa saudaraku, siapa saudara kita adalah mereka yang baginya Allah telah menyatakan kasih karunia dan mereka meresponnya. Atau dengan kata lain, saudara kita itu tidak terjebak pada pertalian darah semata, tetapi semua orang yang menerima dan menghidupi karisestai, semua orang yang telah menerima dan menghidupi kasih karunia Allah, itulah saudara-saudara kita. Ini yang dihidupi oleh gereja. Makanya dalam gereja, kata saudara-saudara itu sangat familiar. Kepada orang tua kita, dalam gereja kita katakan saudara. Kepada anak-anak kita katakan saudara. Kita bersaudara di dalam kasih karunia Allah yang telah dikerjakan atau dibawa oleh Yesus Kristus kepada kita. Kepada semua yang telah menerima kasih karunia Allah harus memiliki standar kehidupan sorgawi yang mencerminkan kehidupan yang di dalamnya Allah hadir, Allah bekerja, dan menjadi tujuan Allah menyatakan berkat-berkatnya. Sekali lagi, standar kehidupan sorgawi yang Allah beri untuk menjadi kehidupan yang di dalamnya Allah hadir, Allah bekerja, dan menjadi alamat Allah memerintahkan berkat-berkatnya adalah kehidupan yang dijalani dengan penuh kasih persaudaraan. Indikatornya adalah kerukunan ya, atau kedamaian. Integritas kehidupan yang dimaksud adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita dari ayat 4 sampai 10 ya. Ia memperlihatkan bagaimana sebuah kekuatan dari dalam dirinya menghadapi tantangan kehidupan yang begitu menyesakkan, dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan dan seterusnya. Di ayat 10, di ayat 9 ya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tidak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ini adalah sebuah keyakinan, sebuah kekuatan, inner power dari seorang Rasul Paulus yang telah hidup menikmati kasih karunia Allah itu. Anak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ini adalah inti dari persaudaraan sejati, lebih dari sekedar minat bersama.
lebih dari kasih sayang, lebih dari berbagai sukacita dan tawa bersama. Tujuan utama persaudaraan sejati adalah menghidupi kasih sorgawi, menghidupi kasih karunia yang disebut tadi karisestai itu di dunia yang fana ini, sehingga kebahagiaan para malaikat di sorga itu juga menjadi bahagian kehidupan kita. Jadi sekali lagi, mengapa kita didorong untuk menikmati kasih persaudaraan sejati, supaya kita bisa menikmati kebahagiaan para malaikat sekalipun kita masih ada di tengah-tengah dunia yang fana ini. Sekalipun kita masih seperti Rasul Paulus menghadapi begitu banyak tantangan, tapi kita tidak kehilangan sukacita, karena sukacita yang kita miliki adalah sukacita sorgawi. Nah, karena itu saudara-saudara, bangunlah persaudaraan dengan semua orang dalam hidup dengan penuh kedamaian. Ibrani 12 ayat 14 menegaskan kepada kita bahwa berusahalah hidup dalam damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Karena itu Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang kedua untuk kita adalah bahwa kasih persaudaraan sejati itu harus didasarkan pada karisestai, harus didasarkan pada kasih karunia Allah yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, kalau mau menikmati kerukunan yang sungguh-sungguh sejati, persaudaraan yang sungguh-sungguh sejati, mari kita menghidupinya di dalam karisestai, di dalam kasih karunia Allah. Amin. Saudara-saudara, mari kita meresponi firman Tuhan yang boleh kita terima hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami betapa pentingnya kami menghidupi persaudaraan yang sejati. Karena sesungguhnya persaudaraan kami sangat rapuh, tidak kuat. Begitu gampang persaudaraan kami itu dihempaskan oleh kepentingan-kepentingan diri, dihempaskan oleh perebutan kekuasaan, dihempaskan oleh berbagai perjuangan-perjuangan pribadi dalam hidup ini. Tapi kami bersyukur bahwa ternyata di dalam Kristus Yesus, di dalam karisestai Allah, di dalam kasih karunia Allah, kami bisa menikmati persaudaraan sejati, di mana di dalamnya kami bisa menikmati kebahagiaan para malaikat di sorga menjadi bahagian kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih kebenaran firman Tuhan hari ini. Semoga setiap kami sungguh didorong untuk hidup di dalam persaudaraan sejati seorang dengan yang lain. Saudara-saudara, mari kita berdoa bersama berdasarkan doa yang telah diajarkan oleh Kristus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sungguh indah kabarmu ya hai, percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Badai dan gelora laut tunduk padanya. Kini juga badai hati ditenangkannya. Ia yang telah bergumul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pedih. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk mengambil bagian dalam pekerjaannya. Persembahan kita bisa kita transfer melalui rekening gereja yang sudah ditampilkan di warta jemaat, atau mau langsung memakai QR code yang juga ditampilkan di warta. Firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 8-9 mengantar kita di dalam memberikan persembahan ini, bahwa biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan.
Sambil memberikan persembahan, kita puji Tuhan dari PKJ 103 ayat 1-4. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah jauh pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, 2 atau 3 orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, untuk penyertaan-Mu bagi kami dalam pelaksanaan ibadah hari ini. Terima kasih kebenaran firman-Mu yang boleh mengajar kami betapa pentingnya kami berupaya membangun persaudaraan sejati dalam kehidupan ini, melebihi kepentingan kami, melebihi ambisi kami, dan juga melebihi segala pencapaian di dunia ini. Terima kasih juga lewat ibadah ini, persembahan telah diserahkan. Berkati ya Tuhan sehingga boleh dipakai dalam menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat dan gerejamu. Berkati juga sumber-sumber berkat dalam kehidupan jemaatmu, sehingga mereka terus menikmati berkat-berkat Tuhan siang dan malam. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi sekalian jemaat dalam menjalani kehidupan sepekan kerja yang lalu. Sempurnakan sukacita setiap hamba-hamba-Mu. Kiranya mereka terus hidup bersukacita menikmati berkat-berkat Tuhan. Juga bersukacita bersama dengan beberapa saudara yang akan menikmati ulang tahun sepekan ke depan. Kami bersyukur bersama Yehezkiel Dwi Sandi Sabana, juga bersama Ibu Hesti Sampeliling yang akan menikmati ulang tahun 25 Juni. Sempurnakan sukacita kedua hamba-Mu, sempurnakan sukacita keluarga, dan biarlah ke depan umur panjang, kesehatan yang baik, serta berkat-berkat Tuhan tetap mengiringi perjalanan kehidupan mereka. Bapa di sorga, juga berdoa untuk umat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Terus kami menopang dalam doa kekasih kami, Ibu Yunus Misi,
Oma Abel, Papa Dea, mertua dari Saudara Ronald Opa Tadungan, Nenek Badi, Nenek Tanya, Bapak Pendeta David, anak kekasih Rivaldo dan anak kekasih Satria, bahkan seluruh jemaat yang sementara berobat jalan. Bersama kami doakan Tuhan beri pemulihan atas hidup mereka. Juga berdoa bagi para orang tua kami dalam usia indah, kiranya kekuatan, kesehatan, dan sukacita tetap menjadi bagian kehidupan mereka. Berkati juga setiap keluarga jemaat, para suami istri, karuniakan kasih di antara mereka untuk terus saling mengasihi. Karuniakan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka, untuk terus menjamin perjalanan hidup rumah tangga mereka siang dan malam. Berkati juga anak-anak baik yang dalam masa-masa pertumbuhan, Tuhan beri pertumbuhan yang baik. Yang sudah sekolah, Tuhan berkati dalam pendidikan mereka. Yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Juga memberkati pekerjaan-pekerjaan yang ditekuni oleh umat-Mu. Kiranya kekuatan, hikmat dari Tuhan tetap menjadi bagian mereka di dalam mengangkat berbagai tugas pekerjaan, baik yang ada di Kota Bandung pun yang ada di berbagai tempat. Bapa dalam sorga, berkati juga setiap hal yang menjadi kerinduan hamba-hamba-Mu, baik itu kerinduan setiap pribadi-pribadi pun harapan-harapan setiap jemaat, setiap keluarga, Tuhan menolong. Juga terus kami berdoa untuk kondisi bangsa kami yang terus berada di bawah tekanan pandemi COVID-19. Berbagai upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah kami, baik di pusat pun di daerah, Tuhan tolong berkati. Dan kiranya oleh hikmat Tuhan, segenap lapisan masyarakat juga digerakkan untuk bersama-sama bergerak memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Secapa ada di tempat ini, Tuhan berkati juga dalam segala sumbangsi mereka bagi bangsa ini. Kiranya seluruh pimpinan dan semua pihak yang terkait dengan Secapa Ade terus diberkati. Bapa dalam sorga, terima kasih pelayanan yang boleh kami angkat bersama hari ini. Berkati setiap pelayanan yang boleh kami angkat, baik dari majelis gereja, tim multimedia, tim musik, kantoria, dan semua pihak yang telah mendukung suksesnya pelayanan hari ini. Tuhan berkati. Biarlah pelayanan yang boleh kami angkat bersama hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap kami yang terlibat terus diberkati untuk terus memberi diri dalam pelayanan-pelayanan ke depan. Bapa dalam sorga, ini doa syafaat kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dan dengarkan kami yang berdoa kepadamu hanya di dalam nama Kristus Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Tuhan, kuatkan imanku,
menuntun setiap langkahku. Ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudara, pergilah, utamakanlah kasih persaudaraan lebih daripada kepentingan diri sendiri, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertabah hati, ku menantikannya sampai harinya tiba dan fajar merekah. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua, puji syukur kepada Allah kita boleh menikmati persekutuan ibadah Minggu Kudus hari ini di Minggu Trinitas. Pergilah, lanjutkanlah kehidupan kamu ke tengah-tengah perjuangan menjalani kehidupan ini. Tetap ingat firman Tuhan hari ini, bahwa kasih persaudaraan harus ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan diri dan juga untuk upaya mengejar kehormatan dan kekuasaan. Hidup saling mengasihi, hidup saling menghormati, dan hidup saling menghargai. Terus kita perjuangkan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan karuniakan. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan kehidupan untuk kita semua, dan ingat, di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetap jaga prokes secara ketat, tetap berdoa kepada Tuhan, kiranya kita
dibebaskan dari pandemi ini. Selamat menjalani kehidupan. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Berkumpul bersama saudara semua. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dengan satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.